Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, yaitu malam Ahad tanggal 29 bulan Safar tahun 1444 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kembali kajian kitab Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Abul Abbas Ahmad ibnu Abdul Halim ibni Abdissalam ibni Taimiyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Penulis rahimahullah berkata, Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, surat Az-Zariyat ayat 58. Surat Az-Zariyat ayat 58. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rizki, yang memiliki kekuatan, lagi maha kuat. Surat Az-Zariyat ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha, sesungguhnya Allah, huwar razzaqu, dialah yang maha pemberi rizki, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, al-matin, lagi maha kuat. Dari ayat ini terdapat beberapa faedah
yang bisa diambil. Yang pertama, mengimani bahwasannya Allah memiliki nama Ar-Razzaq, bahwasannya Allah memiliki nama Ar-Razzaq dan juga Al-Matin, yang maha memberi rizki, yang maha kuat. Jadi kita dibolehkan memberi nama anak Abdur Razzaq, Abdul Matin. Jadi kita dibolehkan memberi nama anak kita dengan nama Abdur Razzaq dan Abdul Matin, hamba Allah yang maha memberi rizki, hamba Allah yang maha apa tadi? Maha kuat. Akan tetapi jika kita memberi nama anak kita dengan penghambaan terhadap nama-nama Allah, hendaklah dipanggil dengan sempurna, karena itu adalah kemuliaan. Abdur Razzaq, dia panggillah Abdur Razzaq. Abdur Razzaq, kemuliaan itu, kita akan mendapatkan pahala tauhid, pahala yang sangat agung. Tapi jika kita memberi nama anak kita dengan Abdur Razzaq, lalu kita panggil sebagian saja, Tur atau apa? Cak, iya. Ada yang cek, iya. Namanya bagus, Abdur Razzaq. Panggilannya cek, iya. Kayak cek mania gitu. Nah, ini tercela ini. Kalau kita dikhawatirkan seperti itu, maka berikan nama anak kita dengan nama para nabi dan para rasul. Karena kita berada di masyarakat yang seperti ini. Namanya bagus Abdullah. Panggilannya apa? Dullah, iya. Dullah, Dul. Iya kan? Malah di film kan si Dul. Nah, ini kan merusak nama yang baik. Seharusnya namanya Abdullah. Itu nama yang paling bagus, nama yang paling dicintai Allah. Kemudian pelajaran berikutnya fihi bayanu burhanit tauhid, keterangan tentang bukti tauhid. Keterangan tentang bukti tauhid, yaitu hanya Allah saja yang berhak disembah, dan hanya Allah saja yang berhak diibadahi. Buktinya mana? Yaitu Ar-Razzaq. Buktinya yang maha memberi rizki hanyalah Allah. Yang maha kuat hanyalah Allah. Yang memiliki kekuatan yang sempurna hanyalah Allah. Maka Al-Asma'ul Husna, nama-nama Allah yang sempurna, yang mengandung sifat-sifat yang sempurna, adalah bukti tauhid, adalah bukti bahwasannya hanya Allah saja yang berhak disembah,
dan hanya Allah semata yang berhak diibadahi. Dan sebelum ayat ini Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Lalu Allah berfirman ayat setelahnya, innallaha warrazzaqu dzul quwwatil matin. Jadi ayat sebelumnya pernyataan tentang tauhid. Ayat sebelumnya adalah pernyataan tentang tauhid. Allah berfirman, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kemudian Allah berfirman, ma uridu minhum min rizqin, aku tidak menginginkan rezeki dari mereka. Wa ma uridu an yut'imun, aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Jadi Allah itu tidak memerlukan makanan. Wa huwa yut'im wa la yut'am. Allah memberi makanan dan tidak memerlukan makanan. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Aku tidak menginginkan rizki dari mereka, yaitu dari makhluk, dan aku tidak menginginkan makanan dari mereka. Aku tidak menginginkan makanan dari mereka, karena Allah tidak membutuhkan makanan. Allah Maha Sempurna, tidak memerlukan bantuan makhluknya. Allah Maha Suci dari sifat memerlukan bantuan. Allah Maha Suci dari sifat membutuhkan makanan. Kemudian ayat setelahnya, yaitu ayat ini, innallaha huwarrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha pemberi rizki, memiliki kekuatan yang sempurna, lagi Maha kuat. Kemudian pelajaran berikutnya. Tidak boleh berdoa meminta rizki. Tidak boleh berdoa meminta rizki kecuali hanya kepada Allah yang Maha pemberi rizki. Tidak boleh berdoa meminta rizki kecuali hanya kepada Allah yang Maha pemberi rizki. Jadi rizki itu ada dua, ada rizki dunia dan rizki akhirat. Rizki itu ada dua, ada rizki dunia dan rizki akhirat. Rizki dunia seperti kesehatan, kemudian yaitu uang, kemudian kendaraan atau makanan atau pakaian atau tempat tinggal. Ini adalah rizki dunia. Rizki dunia kita tidak boleh berdoa meminta kecuali hanya kepada Allah yang Maha pemberi rizki. Demikian pula rizki akhirat yang berupa ilmu yang bermanfaat. Demikian pula amal soleh, akhlak mulia, kemudian akidah yang benar, istiqamah. Demikian pula husnul khatimah, meminta surga, minta perlindungan dari siksa kubur dan siksa neraka.
Ini adalah rizki apa? Akhirat. Jadi kita tidak dibolehkan meminta rizki duniawi atau rizki ukhrawi kecuali hanya kepada Allah yang maha pemberi apa? Yang maha pemberi rizki. Jadi kita tidak boleh minta rizki dunia kepada wali yang telah meninggal dunia. Mereka mengatakan, ya Rabbuna ya Kudus sahillana bil fulus, kertas merah yang halus-halus, bi barkati, yaitu Habib Ali Idrus. Ya Allah yang maha suci, sahillana bil fulus, mudahkan kami mendapatkan fulus, kertas merah yang halus-halus. Ini semua moto duitan itu. Doa yang kertas merah yang apa? Halus-halus. Mulus pisan. Kertas merah yang halus-halus dengan berkah Habib Ali Idrus. Ini doa yang mengandung unsur kesyirikan. Ini adalah doa yang mengandung unsur kesyirikan. Ini adalah tawasul yang bid'ah. Ini adalah tawasul yang bid'ah, bahkan mengandung unsur kesyirikan. Langsung berdoa minta kepada ya Allah, lunasi hutang saya ya Allah. Iqdi anna dain, lunaskanlah hutang kami. Kalau sakit, ya Allah sembuhkanlah penyakit kami. Minta urusan apapun, mintalah langsung kepada Allah yang maha pemberi apa? Rizki. Jadi demikian, rizki dunia miliknya Allah. Rizki akhirat juga hanya milik siapa? Milik Allah saja. Minta, ya Allah kenapa saya ini kok suka pamrih? Minta mengadu kepada Allah. Saya minta keikhlasan ya Allah. Ya Allah saya ini kok suka pamer. Minta tawadhu kepada Allah. Minta cepat terkenal, minta terkenal, minta yaitu niat yang baik kepada Allah. Kita kok suka kepingin terkenal, minta kepada Allah, ya Allah jauhkan saya dari penyakit yang seperti ini. Minta perlindungan kepada Allah agar kita dilindungi dari penyakit-penyakit hati. Kita gampang suudzon kepada orang lain. Kita gampang suudzon kepada orang lain. Minta kepada Allah husnudzon. Karena husnudzon itu nikmat yang sangat agung. Husnudzon itu nikmat yang sangat agung. Orang itu apabila diberi nikmat husnudzon, dia akan merasakan kebahagiaan dunia. Jika orang yang suudzon, maka hatinya akan susah. Hidupnya banyak menderita akibat perbuatannya. Intinya, minta apapun, berdoa memohon apapun, maka mintalah kepada Allah yang maha pemberi apa tadi? Maha pemberi rizki. Nabi SAW bersabda kepada anak kecil, yaitu Abdullah bin Abbas, yang ketika itu masih kecil, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah. Jika engkau memohon, yaitu perlindungan, memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullah, surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengannya,
tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Wa huwas sami'ul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun makhluk yang semisal dengan Allah. Tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Jadi kelompok al-musyabbihah, mereka mengatakan sifatnya Allah sama dengan sifat kita. Ini kelompok yang musyabbihah. Itu kelompok yang menyerupakan sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Mereka mengatakan Allah memiliki tangan seperti tangan kita. Allah memiliki wajah seperti wajah kita. Allah memiliki zat seperti zat kita. Ini dinamakan kelompok al-musyabbihah, kelompok yang sesat, yang menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Mereka menyamakan sifatnya Allah dengan sifatnya makhluk. Maka Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada sesuatu apapun yang semisal dengan Allah. Ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah. Kemudian kelompok berikutnya, kelompok al-mu'attilah, kelompok al-musyabbihah. Yang pertama tadi kelompok apa? Al-musyabbihah. Kelompok al-musyabbihah mengatakan sifatnya Allah sama dengan sifat makhluk. Ini kelompok apa? Al-musyabbihah. Dan kelompok ini adalah kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat, karena menyamakan zatnya Allah dengan zatnya makhluk, dan karena mereka menyerupakan sifat-sifatnya Allah dengan sifat-sifatnya makhluk. Kemudian kelompok yang kedua, kelompok al-mu'attilah, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Kelompok al-mu'attilah yaitu kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Mereka mengatakan Allah tidak memiliki tangan, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki penglihatan, Allah tidak memiliki pendengaran, dan yang lainnya. Semua sifat Allah ditiadakan. Semua sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran mereka tiadakan. Mereka mengatakan Allah maha mengetahui tanpa ilmu, Allah maha mendengar tanpa pendengaran, Allah maha melihat tanpa penglihatan. Ini kelompok al-mu'attilah, yaitu kelompok yang menafikan, kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah.
Dan kelompok ini adalah kelompok yang sesat. Allah tidak memiliki tangan. Allah tidak memiliki pendengaran. Allah tidak bersemayam di atas ars. Dan sifat-sifat yang lain. Allah tidak mencintai. Kenapa? Karena kalau Allah mencintai berarti Allah sama dengan makhluknya. Mana dalilnya? Mereka membawa ayat ini. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Jadi kelompok Mu'attilah ini kebablasan. Kelompok Musyabbiha juga apa? Kebablasan. Kelompok Mu'attilah melampaui batas meniadakan sifat Allah. Kelompok Musyabbiha melampaui batas menetapkan sifat Allah. Jadi saya ulangi lagi supaya tidak bingung, karena masalah ini adalah masalah yang sensitif, ilmu yang mendalam tentang ilmu al-asmaul husna. Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Kemudian Allah berfirman, wa huwas samiul basir. Dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Kelompok al-musabbiha, kelompok yang menyerupakan, mengatakan sifatnya Allah sama dengan sifatnya makhluk. Mereka mengatakan zatnya Allah seperti zat kita, wajahnya Allah seperti wajah kita. Bahkan mereka ada yang mengatakan, tanyakan tentang Allah, semuanya tak jawab. Bagaimana tangannya, bagaimana ininya, bagaimana itu semuanya. Ini kelompok yang sesat. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah. Jadi jelas ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kelompok yang sesat keduanya adalah kelompok al-mu'attilah. Kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah. Yaitu kelompok yang meniadakan sifat-sifat Allah. Yaitu mereka mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan. Allah maha mengetahui tanpa ilmu. Allah maha mengetahui tanpa pengetahuan. Allah maha mencintai tanpa rasa cinta. Subhanallah. Ta'ala Allah amma yaquluna ulwan kabira. Maha suci Allah dari ucapan-ucapan mereka. Adapun ahlu sunnah wal jamaah adalah kelompok yang benar. Ahlu sunnah wal jamaah mereka mengatakan Allah memiliki sifat sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Namun hakikat sifat Allah tidak sama dengan sifatnya makhluk. Kelompok ahlu sunnah wal jamaah mengatakan di dalam bab ini Allah memiliki sifat sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Namun sifatnya Allah, hakikat sifat Allah tidak sama dengan hakikat sifatnya apa? Makhluk. Contohnya kita mengatakan pada ayat ini Allah berfirman, wa huwas samiul basir. Dialah Allah yang maha mendengar lagi maha apa? Melihat. Jadi Allah maha mendengar dan Allah memiliki apa? Pendengaran. Allah maha melihat, maka Allah memiliki apa? Penglihatan. Tapi pendengarannya Allah tidak sama dengan pendengarannya apa? Makhluk. Allah maha mendengar. Detik ini Allah mendengar semua suara yang ada di alam semesta ini. Sedangkan pendengaran kita yaitu hanya fokus dengan satu suara.
Sedangkan pendengaran kita hanya fokus dengan satu suara. Pendengaran Allah sempurna, tidak ada kekurangannya. Sedangkan pendengaran makhluk terbatas, banyak kekurangannya. Jadi pendengaran beda antara pendengarannya Allah dengan pendengarannya apa? Makhluk. Yang sama itu hanya namanya saja. Yang sama hanya apa? Namanya saja, nama pendengaran. Seperti tangan. Allah memiliki tangan. Namanya saja sama. Tangan artinya tangan. Tapi tangannya Allah tidak sama hakikatnya dengan tangannya apa? Makhluk. Sekarang kita mengatakan tangannya gajah dengan tangannya semut sama atau enggak? Tidak sama, padahal sama-sama makhluk. Tangannya semut tidak sama dengan tangannya manusia. Tapi sama-sama apa? Tangan. Maka kita mengatakan apabila antara makhluk dengan satu dan yang lainnya terdapat perbedaan sifat, terdapat perbedaan hakikat sifat yang namanya sama, apalagi yaitu antara sifatnya makhluk dengan sifatnya al-khaliq. Dengan demikian Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Dan sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Adapun kelompok musyabbiha mengatakan sifatnya Allah persis sama dengan sifatnya manusia. Adapun kelompok mu'attilah mengatakan Allah itu tidak punya sifat. Allah itu tidak memiliki sifat-sifat. Maka mereka menafikan sifat-sifat Allah di dalam Al-Quran. Dengan demikian ayat ini adalah ayat yang membantah kelompok mu'attilah, dan ayat ini membantah kelompok musyabbihah. Ayat ini membantah kelompok musyabbihah, yaitu dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'un. Itu Allah membantah kelompok yang menyerupakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk. Dengan firman-Nya, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan pada ayat ini Allah membantah kelompok mu'attilah dengan firman-Nya, wa huwas sami'ul basir. Dialah Allah yang maha mendengar. Kelompok mu'attilah mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran. Allah mengatakan wa huwas sami', Allah maha mendengar, dan Allah memiliki pendengaran yang sempurna. Dan Allah maha melihat dengan penglihatan yang apa? Yang sempurna. Jelas ya? Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah pertengahan antara kelompok musyabbihah dan kelompok apa? Mu'attilah. Kelompok Ahlus Sunnah tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak menyamakan. Kelompok Ahlus Sunnah juga tidak meniadakan sifat Allah. Jadi Ahlus Sunnah itu menetapkan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran, yang disebutkan di dalam hadis, tetapi tidak menyerupakan dengan sifatnya apa? Makhluk. Demikian. Maka dari ayat ini kita mengimani yaitu nama Allah, yaitu Allah memiliki nama As-Sami' dan apa? Al-Basir. Allah maha mendengar, lagi apa? Maha melihat. Dari ayat ini terdapat beberapa faedah dan beberapa pelajaran. Yang pertama, itsbatu asma'illah
As-Sami' wal Basir, menetapkan nama Allah As-Sami' Al-Basir, yaitu nama Allah As-Sami' yang maha mendengar lagi maha melihat. Kemudian pelajaran kedua, mengimani sifat pendengaran Allah dan mengimani sifat penglihatan Allah. Mengimani sifat pendengaran Allah dan sifat penglihatan Allah. Di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, Nabi SAW mensifati bahwasanya Allah memiliki mata. Bahwasanya Allah memiliki apa? Mata. Maka kita mengimani Allah maha melihat. Allah memiliki mata. Dan Allah memiliki dua mata. Dan itu tidak sama dengan matanya apa? Makhluk. Kita hanya mengimani saja. Kita tidak mengetahui bagaimananya. Kemudian, apakah kita mengimani Allah memiliki sifat telinga? Maka kita mengatakan wallahu alam. Yang jelas kita mengimani Allah memiliki apa? Pendengaran. Karena lafaz telinga ini tidak ada di dalam Al-Quran. Atau tidak ada di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya ada, kita akan mengimaninya. Tapi kita mengimani Allah memiliki apa? Pendengaran. Allah memiliki penglihatan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, tajri bi'ayunina. Kapalnya Nabi Nuh berlayar di bawah pengawasan mata kami. Dengan demikian kita mengimani Allah memiliki sifat mata. Apakah lafaz telinga ada dalilnya? Yaitu ilmu saya yang terbatas, saya belum mengetahui. Tapi kalau ada lafaz, tolong teman sampaikan pada kita. Kita akan rujuk. Yang jelas Allah memiliki sifat apa? Pendengaran. Apakah ada lafaz telinga? Wallahu alam. Kalau lafaz mata ada. Lafaz mata ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pernah suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak. Dan apabila kalian menghukumi seseorang, maka hukumilah dengan cara yang adil. Sesungguhnya Allah menyampaikan sebaik-baik nasihat kepada kalian. Dan sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Nabi SAW membaca Innallaha kana sami'an basira. Itu dengan memasukkan telinganya, ibu jarinya di telinganya dan telunjuknya di mata. Nabi SAW membaca Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Artinya Allah itu maha mendengar, memiliki pendengaran. Dan Allah itu maha melihat, memiliki apa? Penglihatan. Demikian, maka kita mengatakan yaitu menetapkan sifat pendengaran Allah dan sifat penglihatan Allah. Dan sifat Allah tidak sama dengan sifatnya apa? Makhluk. Yang sama itu hanya apa? Namanya saja. Yang sama itu hanya nama saja. Mereka mengatakan kalau sampeyan yaitu menetapkan sifat pendengaran untuk Allah, berarti sampeyan itu menyamakan Allah dengan manusia.
Ya, kita pun membalik saja. Sampean mengimani tidak Allah itu memiliki sifat hidup. Allah wujud, qidam, baqa. Jadi apakah kalian itu mengimani Allah itu ada? Iya, Allah itu hidup. Terus kita mengatakan berarti sampean menyamakan Allah dengan manusia. Manusia juga hidup. Ya kita pun sama, membalik. Sampean juga menyamakan Allah dengan apa? Manusia. Allah manusia kan juga hidup. Allah hidup. Mereka tidak terima. Loh, hidupnya Allah itu lo beda dengan hidupnya manusia. Kita pun podo wae. Kita juga mengatakan pendengarannya Allah beda dengan pendengarannya apa? Manusia. Yang sama itu hanya lafadznya saja. Tapi hidupnya Allah tidak sama dengan hidupnya manusia. Pendengaran Allah juga tidak sama dengan pendengarannya manusia. Jadi kita tidak boleh mengatakan hidupnya Allah sama dengan hidupnya manusia. Itu tidak boleh. Itu kelompok musyabbihah. Kita juga tidak boleh mengatakan Allah tidak memiliki pendengaran, Allah tidak memiliki penglihatan, Allah tidak memiliki wajah, Allah tidak memiliki tangan. Kenapa? Karena Allah berfirman, walam yakullahu kufuwan ahad. Subhanallah. Maka para ulama mengatakan al-mu'attila ya'budu adaman. Kelompok mu'attila itu menyembah yang tidak ada. Karena Tuhan yang mereka sembah tidak memiliki tangan, tidak memiliki wajah, tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan. Al-mu'attila ya'budu adaman. Mereka menyembah yang tidak ada. Wal musyabbiha ya'budu sonaman. Kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk menyembah berhala. Sama saja mereka menyembah berhala. Karena sifat Allah itu tidak sama dengan sifatnya apa? Manusia. Dengan sifatnya makhluk. Wa al-muwahhidu, adapun orang yang bertauhid, ya'budu ilahan wahida, penyembah sembahan yang maha satu, as-samada yang sempurna, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanallah. Maka ini menunjukkan betapa agungnya nikmat tauhid. Ini menunjukkan betapa agungnya nikmat akidah yang murni. Akidah yang sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 58. Ayat berikutnya, surat An-Nisa ayat 58. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik yang menyampaikan nasihat kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Allah Ta'ala berfirman, innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sebaik-baik penyampai nasihat kepada kalian. Sekarang pertanyaan, siapakah yang memberi nasihat yang terbaik kepada manusia? Nasihat yang terbaik dari siapa? Dari Allah. Nasihat dari Allah itu di mana? Di mana? Al-Quran. Nasihat dari Allah itu ada di dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'idatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, telah datang nasihat dari Tuhan kalian. Wahai manusia, telah datang kepada kalian nasihat dari Tuhan kalian dan penyembuh penyakit hati. Demikian pula rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran itu nasihatnya Allah. Al-Quran itu nasihatnya Allah.
Al-Quran itu penyembuh penyakit hati. Al-Quran itu penyembuh penyakit hati. Yang psikolog yaitu kesusahan, mereka dengan banyak teorinya susah menyembuhkan penyakit orang yang iri hati. Bawa orang yang iri hati ke psikiater. Orang yang suka pamrih, bawa ke psikiater. Dinasihati apa? Diarahkan untuk apa? Walaupun dengan teori yang yaitu mereka sampaikan tidak bisa menyembuhkan penyakit apa? Hati. Penyembuh penyakit hati dengan Al-Quran. Wa syifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu wahudan, petunjuk. Al-Quran itu petunjuk. Wa rahmatun lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian ini sudah kita pahami. Ini kita sudah memahaminya. Akan tetapi kenyataannya, bagaimanakah sikap kita apabila dibacakan Al-Quran? Itu yang lebih penting. Kita apabila mendengarkan nasihat dari ucapan manusia, katakan peribahasa atau nasihatnya ulama, kita mengatakan nasihatnya sangat indah. Tapi kalau dibacakan Al-Quran, kita kurang menghayatinya. Ya, sesuai itulah kekuatan petunjuk Al-Quran meresap di dalam hati kita, karena kita tidak menganggapnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin liyundhira man kana hayyan. Kami tidak mengajarkan syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syair itu tidak layak baginya. Yang kami ajaran adalah zikir dan Quran yang nyata. Liyundhira, sebagai peringatan, man kana hayyan, orang yang hidup hatinya. Sebagai peringatan kepada orang yang hidup hatinya. Jadi para sahabat itu kalau dibacakan Al-Quran, mereka langsung meminta petunjuknya. Antusias sekali. Seperti antusias manusia hari ini kalau diceritani. Ya, kalau jamaah yang ini ngantuk gitu diceritani cerita apa gitu, seneng langsung. Wah, ceritanya bagus. Apalagi cerita yang lucu. Apalagi cerita yang lucu. Wah, ini Ustadznya lucu. Pelawak saja kalah apa? Kalah lucunya. Adapun Ustadz yang mau dalil, wah, Ustadznya garing ternyata. Subhanallah, Al-Quran dikatakan apa? Garing. Al-Quran kok dibacakan dalil garing. Kita pernah ngaji di Gresik, pernah ngaji tafsir, bacakan dalil. Jamaahnya kok melempem. Di akhir majelis saya kasih cerita, langsung kok semangat kabeh gitu loh. Nah, itu petunjuk. Itulah kekuatan kita hari ini. Kalau diceritani baru bangkit. Kalau para sahabat tidak demikian. Para sahabat apabila mendengarkan Al-Quran, wah, gembira sekali mereka itu. Kalau mereka itu hadir sholat, kemudian Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, wah, mereka langsung bahagianya luar biasa. Atau mereka sholat berjamaah, menunggu Nabi SAW sampai tengah malam, lalu Nabi SAW menyampaikan hadis, wah, langsung gembira. Alhamdulillah, saya dapat hadis dari Rasulullah SAW. Jadi seorang sahabat pernah mendengar Nabi SAW menyampaikan hadis, yaitu di luar masjid, yaitu di tempat dekat mengembalakan onta. Ada sahabat yang namanya Uqbah ibnu Amir. Wah, Nabi SAW menyampaikan hadis ini, dituatangi langsung.
Setelah itu dia mendengarkan Rasulullah SAW bersabda hadis tentang wudhu. Beliau berkata, ma ajmalah hadihi, alangkah indahnya yang disampaikan. Alangkah indahnya yang disampaikan. Yang disampaikan itu hadis. Yang disampaikan Rasulullah SAW itu apa? Hadis, Al-Quran. Jadi demikian. Maka para sahabat yang dekat dengan zaman jahiliyah kemudian belajar kepada Nabi SAW, ada yang cuma beberapa bulan, ada yang 1 tahun, ada yang, tetapi kuat sekali memegang petunjuk. Karena apa? Karena mereka mendengarkan nasihat yang terbaik, yaitu nasihat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Adapun generasi yang terakhir ini banyak ngomongnya. Banyak ngomong. Kita ini dari tadi banyak ngomong loh, daripada dalilnya. Walaupun keterangan kita menguraikan makna dalil, tapi banyak omongnya. Sekiranya kita bacakan dalil terus, mungkin jamaahnya sudah tidur semuanya. Kemungkinan jamaah apa akan tidur. Maka kekuatan petunjuk di akhir zaman itu sedikit berkurang karena antusias tadi. Karena antusias itu pengaruh sekali. Semakin seorang itu antusias ketika dibacakan dalil, maka petunjuknya semakin kuat. Maka itu makna firman Allah, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu sebaik-baik menyampaikan nasihat kepada kalian, yaitu dengan Al-Quran. Ada kisah, yaitu pengembala kambing di malam hari menjumpai serigala. Hadisnya sahih, hadis riwayat Imam Ahmad. Ada pengembala kambing memergoi serigala menangkap kambing. Hadis Abu Sa'id Al-Hudri yang diriwayatkan Imam Ahmad. Yaitu disebutkan ada dhi'bun ala ghanamin. Seekor serigala menangkap kambing. Fantaza'ahar ra'i. Lalu pengembala kambing merebut kambing tersebut. Faqa'ada adh-dhi'bu ala dhanabihi. Serigala pun duduk, yaitu di atas ekornya, duduk. Serigala berkata, tanzi'u minni rizqan saqahullahu ilayya. Hei pengembala kambing, kalau bahasa Jawa ya Bu, hei apa? Wahai wong angon wedhus ya, kan Surabaya kan enak kan dia. Kalau bahasa Indonesia kan kurang mantap gitu loh. Nek wong Surabaya kan, hei wong angon wedhus, lapo rezeki yang Allah berikan kepadaku kok mbok rebut. Lapo kok niku? Rezeki yang Allah berikan kepadaku kok sampean jupuk iku lapo? Kemudian pengembala kambing ini heran, kaget. Matanya dibuka-buka ini. Ya ajaba. Wahai alangkah herannya. Dhi'bun yatakallamu bikalamin nas. Ada serigala kok berbicara dengan bahasa manusia. Wahai alangkah herannya yang aku lihat sekarang ini. Serigala berbicara dengan ucapan manusia. Kemudian serigala tadi berkata, ala ukhbiruka bi'ajaba min hada. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan yang lebih menakjubkan? Kemudian pengembala berkata, iya apa itu? Qala Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yukhbiru bi khabari sama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang ada di Madinah menyampaikan berita langit. Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di Madinah sekarang menyampaikan berita langit. Kemudian pengembala kambing mendatangi Rasulullah SAW lalu masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, sekarang kalau ada orang ngaji gitu ya, sekarang kita ngaji ada berapa ini? 10, 20. Kemudian sekarang di depan sana ada serigala iso ngomong. Kira-kira sing ramen diki. Wow, viral sekali nih. Serigala asli ya, bukan baterai ya. Ngomong dengan bahasa manusia. Subhanallah. Serigala paham, ini serigala ngomong bahasa ini biasa ini. Yang lebih heran itu di sana loh. Yang lebih indah itu loh, Nabi Muhammad SAW menyampaikan berita langit. Sekarang pertanyaan, berita langit itu apa? Wahyu, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Demikian. Ada satu lagi, ketika belum ada mimbar, Nabi SAW berkhutbah bersandarkan yaitu apa? Pohon kurma. Itu Nabi SAW sebelum adanya mimbar kalau khutbah berdiri, yaitu kadang-kadang bersandar dengan batang kurma. Lalu dibuatkan mimbar. Sehingga Nabi SAW berkhutbah di atas mimbar. Lalu pohon kurma ini, batang kurma yang sudah mati ini, menangis dengan suara tangisan anak kecil yang didengar oleh para sahabat, dan kisahnya ada di dalam Sahih Bukhari, yang sahih. Nabi SAW langsung turun dari mimbar, mendiamkannya, menenangkannya. Kata Nabi SAW, kalau aku tidak menenangkannya, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa aku dia menangis? Karena tidak dipakai menyampaikan hadis. Karena tidak lagi dipakai menyampaikan Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Maka Allah berfirman, Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah itu yang terbaik, sebaik-baik, semulia-mulia, yang memberi nasihat kepada Al-Quran, kepada kalian. Yaitu Al-Quran itu sebaik-baik nasihat. Hadis Rasulullah SAW itu sebaik-baik apa? Nasihat. Karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayat, Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi apa? Maha melihat. Jadi apabila kita mengimani Allah maha mendengar, maka janganlah kita mengucapkan ucapan kecuali dengan ucapan yang diridhoi oleh Allah, karena Allah maha mendengar ucapan kita. Itu konsekuensinya. Apabila kita mengimani bahwasannya Allah maha mendengar, maka janganlah keluar dari lisan kita suara yang didengar Allah kecuali yang diridhai oleh Allah. Demikian pula apabila kita mengimani Allah maha melihat. Allah maha melihat hati kita. Maka janganlah hati kita ini mendetikkan sesuatu kecuali yang diridhai Allah. Detikkan di dalam hati kita keikhlasan. Allah akan ridha kepada kita. Allah akan mencintai kita. Detikkan di dalam hati kita tawadhu. Detikkan di dalam hati kita itu cinta kebaikan kepada orang lain. Janganlah kita mendetikkan di dalam hati kita kedengkian atau kesombongan atau pamrih. Karena Allah itu maha melihat. Allah maha melihat batin kita dan Allah maha melihat lahir kita. Karena tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah itu maha mendengar, sempurna pendengaran Allah. Allah maha melihat
dan sempurna penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari surat An-Nisa ayat 58 terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Sebaik-baik nasihat adalah nasihat dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian pelajaran berikutnya, nasihat Al-Quran dan nasihat hadis bermanfaat bagi siapa yang hatinya hadir. Nasihat Al-Quran dan nasihat hadis bermanfaat bagi siapa yang hatinya hadir. Tapi kalau hatinya lalai, disampaikan Al-Quran, pikirannya melayang-layang, dibacakan Al-Quran yang diiling belulu. Belulu itu mana itu? Ujung dunia saja. Ya, dari mana Al-Quran bermanfaat itu? Dari mana? Al-Quran akan bermanfaat jika kita ini antusias, jika kita itu semangat, kita itu antusias, dan apabila kita semangat memasukkan faedah dari Al-Quran dan dalam faedah hadis ke dalam hati kita. Liyungdira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Allah Ta'ala berfirman, inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu sam'un aw alqas sam'ah, liman kana lahu qalbun aw alqas sam'ah wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan bagi siapa yang memiliki hati, atau dia yaitu memfokuskan pendengarnya, wa huwa syahid, dan dia hadir menyaksikan. Jadi kalau disampaikan pengajian contohnya, yaitu tangannya bergerak melihat HP, tangannya bergerak melihat HP, nah ini wes datangnya kurang antusias, kemudian melihat HP, ini kurang bermanfaat. Semakin fokus tidak ngobrol. Biasanya ibu-ibu suka ngobrol ya, fokus yaitu perhatian, baru manfaat. Allah Ta'ala berfirman, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, dengarkanlah, perhatikanlah, fokuslah, wa ansitu, dan diamlah. Diam mulutnya dan diam apa? Jempolnya, demikian pula jentik dan yang lainnya. La'allakum turhamun, supaya kalian dirahmati oleh Allah. Baru itu akan mendapatkan manfaat. Baru manfaat Al-Quran akan didapatkan apabila kita mengamalkan ayat tadi, yaitu ayat di antara ayat yang terakhir di dalam surat Al-A'raf. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Demikian. Maka Allah berfirman, innallaha ni'ma ya'idukum bih. Sekarang Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, Al-Quran itu obat. Obat-obatan itu juga obat. Al-Quran itu obat penyakit hati, penyakit badan. Obat-obatan itu juga obat. Kenapa kok gak banyak yang sembuh dengan obat Al-Quran? Kata Hafidz Ibnu Hajar, karena mereka sebelumnya sudah yaitu suudon dulu. Tak coba dengan Al-Quran. Nek waras alhamdulillah, nek gak nang tak kang dokter. Nah, kan gitu kan.
Karena sebenarnya obat itu juga sugesti. Karena Al-Quran sebenarnya obat itu juga sugesti. Semakin kuat keimanan kita dengan Al-Quran, semakin kuat keyakinan kita dengan Al-Quran, maka dengan dibacakan surat Al-Fatihah akan sembuh penyakit kita. Tapi kita membacakan, yang sakit merasa tidak optimis, maka ya tidak sembuh dibacakan surat Al-Fatihah, sampai meniran juga sembuh juga. Karena antusiasnya tadi. Kenapa kok kita terkadang ada orang itu dikasih air, minum air ini ada obat kuatnya, walaupun rasanya yaitu tawar, tapi tak kasih sesuatu, tonton dah. Setelah diminum, oh iya, so kerawak ya. Ada yang lain, ini air ada obat penidurnya, mosok coba anda. Oh iya, aku saiki ngantuk. Nah, kenapa? Karena apa? Sugesti tadi. Jadi sugesti kita terhadap Al-Quran itu seperti apa? Sugesti kita terhadap Al-Quran itu seperti apa? Maka Al-Quran itu obat. Surat Al-Falaq, surat An-Nas itu obat. Surat Al-Fatihah itu obat. Kenapa kok tidak bermanfaat? Ya sama, Al-Quran itu penyembuh penyakit hati, tapi tidak banyak yang mengambil manfaat. Sehingga Allah Ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Quran yang mengandung obat wa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang zalim tidak bertambah kecuali kerugian. Adapun orang-orang yang zalim tidak bertambah kecuali apa? Kerugian. Subhanallah. Jadi Al-Quran itu sebaik-baik nasihat bagi siapa yang yaitu fokus, siapa yang antusias, siapa yang sugestinya kuat. Oh ini ada Al-Quran ini, pasti Masya Allah banyak manfaat. Tapi sugesti kita itu dengan kisah. Ada seorang ustadz kisah, wahai jamaah, saya punya tetangga, wah ini pasti manfaatnya kayak ini. Sebut tonggo bunga ya, gosip-gosip apa? Tetangga. Dari kisah tetangga saya ini diambil pelajaran, wah kisah yang inspiratif. Ya belum sudah sugestinya kuat. Maka siapa yang sugestinya kuat dengan kisah-kisah, petunjuknya hanya bertahan sementara. Tapi kalau siapa yang sugestinya kuat dengan dalil, maka petunjuknya akan bertahan di waktu yang sangat lama. Maka mereka yang istiqamah adalah mereka yang istiqamah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Adapun mereka yang tersugesti dengan kisah-kisah yang menarik akan cepat jenuh. Iya, harus yakin, harus antusias, harus sugestinya itu kuat. Bagaimana para sahabat ketika mendengarkan Al-Quran, mereka langsung bahagia sekali. Pulang itu kayak orang itu mendapatkan ketiban baru kayak gitu loh. Kalau bahasanya saking senangnya mendengar Nabi SAW menyampaikan Al-Quran, sampaikan kepada istrinya, kepada anaknya, kepada keluarganya. Saking gembiranya, sehingga generasi yang terbaik adalah generasi sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Wallahu ta'ala a'lam. Sampai di sini pengajian kita, yaitu malam ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pengajian yang berikutnya. Jadi saya tadi niat membaca 1, 2, 3. Niat membaca 7 ayat tadi cuma 3 saja. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Kita memahami maknanya. Kita memahami maknanya dan mengambil faedahnya dari ayat-ayat yang telah disampaikan. Selebihnya kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu-ibu silahkan.